Nah, dalam kesempatan ini kita hanya akan berbicara dua saja dari Risalatul Huquq. Dan dua hal ini diletakkan di awal-awal oleh Al-Imam Ali Zainul Abidin. Yang pertama adalah haqqullah, haknya Allah. Dan yang kedua adalah hakun nafas, hak diri kita ini, hak jiwa. Kita akan berbicara dua hal ya, haqqullah dan hakun nafas. Dan tentu kita tidak akan bisa memberikan hak Allah kecuali kita sudah punya ma'rifatullah. Dan tentu juga kita tidak akan bisa memberikan hak an-nafas tanpa ma'rifatun nafas. Jadi kita harus mengenal Allah untuk kita berikan haknya. Dan kita harus mengenal diri kita, jiwa kita untuk kita berikan haknya. Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita memberikan haknya? Nah, Al-Imam Ali Zainul Abidin menjelaskan tentang apa itu haqqullah dan apa itu hakun nafas. Yang pertama haqqullah. Qala al-Imam alaihi salam. Dan ini juga kita lihat apakah kita selama ini sudah memberikan hak Allah kepada Allah atau belum. Fa amma haqqullahil akbar alaika. Jadi hak Allah yang paling besar atasmu wahai hamba. Fa innaka ta'buduhu. Ya, haknya Tuhan tuh dia punya hak untuk Anda sembah, untuk Anda abdi. Pertanyaannya, kayaknya kan kalimat biasa kan? Menyembah Tuhan biasa. Nah, emang kita betul-betul menyembah Tuhan? Apakah sudah kita berikan hak Tuhan ini? Apakah kita sudah benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kalau enggak, berarti kita belum berikan hak Tuhan, hak yang mencipta kita, hak yang mencipta keberadaan ini. Haknya Tuhan itu kita harus mengabdi padanya. Fa amma haqqullahil akbar alaika fa innaka ta'buduhu la tusyriku bihi syai'a. Jangan duakan Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan loh ya. Begitu Anda menduakan Tuhan, Anda jatuh dalam asyirk. Jadi Tuhan itu harus menjadi satu-satunya, segalanya. Pengabdian sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang lain. Kalau saya mau terjemahkan dengan bahasa yang sederhana, ketika Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ridho Allah, berarti Anda sedang tidak memberikan hak Tuhan. Anda sedang tidak menghamba padanya. Fa innaka ta'buduhu la tusyriku bihi syai'a. Beliau melanjutkan, fa in fa'alta dzalika bi ikhlas. Ini loh, jadi ada rewardnya. Jadi Tuhan itu pantang untuk tidak membayar. Kita ini kalau kerja sama orang digaji kok. Tuhan itu tidak pernah berhubungan dengan hambanya tanpa reward, dan reward Tuhan itu berlipat ganda. Ya mayyu'til katsira bil qalil. Ya, kita bacakan di doa-doa Rajab itu kan ya. Wahai zat yang memberikan yang banyak dari yang sedikit yang kita lakukan. Wah, ini Tuhan ini. Jangan samakan dengan bos-bos dunia. Bos dunia menggaji, bos dunia beri bonus. Ya, tapi Tuhan lebih tinggi dari semua bos yang pernah kita kenal. Kata Imam Ali Zainul Abidin, fa in fa'alta dzalika bi ikhlas. Kalau penghambaan dan pengabdian kepada Allah ini Anda lakukan dengan penuh keikhlasan, ja'ala laka ala nafsihi, dia mewajibkan atas dirinya ayyakfiyaka amrad dunya wal akhirah. Dia akan mencukupkan untuk kalian urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia ini murah sebentar kan. Akhirat dia akan menjamin kita dalam keabadian. Allahu Akbar. Seberapa banyak sih kita menghamba ini? Menghamba itu tidak menyakitkan.
Menghamba itu malah menenangkan. Kalau kita melakukan sholat, melakukan puasa, justru menenangkan. Tapi Allah berkata, fa in fa'alta dzalika bi ikhlas. Kalau engkau lakukan penghambaan itu tulus ikhlas untuknya, tidak dalam rangka pamer, tidak dalam rangka riya, tidak dalam rangka ingin mendapat pujian orang, fa in fa'alta dzalika bi ikhlas ja'ala laka ala nafsihi, dia akan mewajibkan bagi dirinya untuk kita ayyakfiyaka amrad dunya wal akhirah. Dia akan cukupkan untuk kita perkara dunia dan perkara akhirat. Wa yahfadha laka ma tuhibbu minhuma, dan Allah akan menjaga untukmu apapun yang kamu sukai dari dunia dan akhirat. Tidak dibatasi, unlimited. Jadi imbalan dari Allah, pahala dari Allah, balasan dari Allah tanpa batas. Wa yahfadha laka ma tuhibbu minhuma. Tapi yang dimaksud dengan penghambaan ini adalah kita betul-betul mengatakan tidak kepada selain Allah. Betul-betul hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menghamba dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Harus seperti itu. Dan tidak salah loh ya, kita pasrahkan diri kita kepada Tuhan, kita pasrahkan pada tempat yang benar, karena Dia yang maha segala-galanya. Jadi kalau kita mau memasrahkan diri kita, kita pasrahkan kepada yang paling menentukan, yang paling berkuasa, yang paling kuat, dan Tuhan yang paling segala-galanya. Jadi tidak salah kalau kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Justru kita akan salah kalau kita menyerahkan diri kita kepada selain Allah. Anda menyerahkan kepada tempat yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakberdayaan. Kalau Anda serahkan diri Anda kepada Allah, Dialah pemilik kehidupan dan kematian. Dialah yang memegang usia Anda. Dia yang memegang rezeki Anda. Bahkan Dia yang menentukan apakah Anda bisa menikmati rezeki itu atau tidak. Jadi kalau Allah sedikit intervensi pada paru-paru kita, kita sudah tidak bisa napas. Kalau Allah sedikit intervensi pada peredaran darah kita, kita akan sekejap meninggalkan dunia ini. Makanya kan dalam Al-Quran kita sering membaca ayat seperti ini ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kebaikan itu hanya di kamu, bukan di selainmu yang lain. Tidak ada yang bisa memastikan kebaikan sampai kepada kita, hanya di tanganmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita ini kalau mau memasrahkan diri kita, kita pasrahkan kepada yang ala kulli syai'in qadir. Dan tidak ada selain Tuhan yang ala kulli syai'in qadir. Allah itu paling tidak suka diduakan. Allah itu paling tidak suka diduakan, ya, karena Dia maha segala-galanya. Jadi keliru sudah kalau hamba menduakan Tuhan, pasti keliru. Makanya di Al-Quran dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dosa-dosa lain masih mungkin Allah ampuni, tapi ketika Anda menduakan Tuhan, Anda mensekutukan Tuhan, ini boleh jadi menjadi dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul aliyyul azim. Nah, intinya tauhid. Jadi hak Tuhan ini hak tauhid, hak kita segala-galakan Dia, dan sebenarnya ya. Ini supaya kita paham makna tauhid. Ini tauhid ini kalau manusia benar-benar mau melakukannya, ini solusi untuk semua permasalahan manusia. Ketika manusia bertauhid, benar-benar memasrahkan segala urusannya kepada Allah, berarti dia hidup itu apa kata Tuhan? Hidup sesuai dengan ridha Tuhan. Apa yang Tuhan boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh dia tinggalkan. Apa yang diperintah dia lakukan, apa yang dilarang ditinggalkan. Nah, kalau manusia benar-benar konsekuen dengan hak Tuhan ini, kehidupan akan penuh dengan ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan. Ya. Jadi tauhid itu ini solusi bagi semua permasalahan. Ketika Anda melihat ini peperangan, konflik, itu masalahnya karena manusia tidak bertauhid. Kalau manusia bertauhid, selesai. Ketika manusia pasrah kepada Tuhan, manusia juga pasrah kepada siapa yang kamu tunjuk untuk kami sebagai pemimpin.
Jadi kita hanya ikut apa katamu ya Allah. Ketika kamu minta kita untuk ikut ini, ya kita akan ikut ini. Ketika semua manusia seperti itu, yang terjadi kedamaian. Begitu manusia berinisiatif sendiri, yang melawan Tuhan, baru muncul berbagai macam permasalahan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Ya, jadi kita mengambil pelajaran pertama namanya haqqullah. Dan mari ini kita buat diri kita tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Apakah kita sudah menunaikan haqqullah atau belum? Ya, 1, 2. Haqqun nafas. Hak diri kita ini. Kita kan punya diri ini kan? Apa hak diri kita ini? Kita lihat apa kata Al-Imam Ali As-Sajjad Zainul Abidin. Wa amma haqqu nafsika alayka. Jadi diri kita ini juga punya hak atas diri kita. Loh, kita ini loh, jangan-jangan kita tidak berikan hak diri kita kepada diri kita. Nah, apa hak diri kita? Belajar dari Imam As-Sajjad. Wa amma haqqu nafsika alayka fa antastawfiyaha fi ta'atillahi azza wa jalla. Hak dirimu ini adalah kamu gunakan dirimu untuk taat kepada Allah. Loh, kenapa kok seperti itu? Loh, dirimu ini kan bukan milikmu. Loh, kita ini kan bicara hak kan? Pertanyaan sekarang, dalam diri kita ini apa yang benar-benar milik kita? Tidak ada. Berarti ini bukan milik kita. Nah, kalau kita mau memberikan hak diri kita ya kepada diri kita, ya kita lihat diri kita ini milik siapa? Oh, ternyata milik Tuhan. Ya berarti hak diri saya ini adalah untuk taat kepada yang punya. Selesai permasalahan. Jadi selama ini berbagai macam maksiat, berbagai macam dosa, berbagai macam kejahatan itu adalah ketika manusia tidak memberikan hak dirinya. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, ma'as-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Ini sengaja saya minta sholawat berkali-kali ini supaya setiap kalimat Imam Ali Zainal Abidin ini diberkahi dengan sholawat.